Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Siswa dan siswi para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalam. Apa itu kalam? Para ulama nahwu menjelaskan al-kalamu huwa lafjul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi yang namanya kalam ialah lafaz yang tersusun lagi berfaidah dengan bahasa Arab. Karenanya ada 4 persyaratan kalimat itu baru bisa dikatakan kalam menurut ulama ilmu nahwu. Apa persyaratan kalam? Pertama, harus terdiri dari lafaz. Yang kedua, harus murakkab, tersusun. Yang ketiga, harus mufid, berfaedah, dipahami. Yang keempat, wadha, dengan bahasa Arab. Kalau kurang salah satu daripada 4 persyaratan kalam ini, maka itu tidak dapat dikatakan kalam. Pertanyaannya ialah, ma huwa lafju? Apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz merupakan syarat pertama kalam. Lafaz ialah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz ialah suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Contohnya lafaz Zaidun. Lafaz Zaidun ini sudah memenuhi kategori lafaz. Kenapa? Sebab kata Zaidun terdiri daripada sebagian huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyahnya? Zaid, ya, dan dal. Oleh karena terdiri dari sebagian huruf hijaiyah, maka lafaz Zaidun sudah memenuhi kategori lafaz. Akan tetapi, bagaimana kalau suara yang tidak meliputi sebagian huruf hijaiyah? Seperti suara kendang misalnya, suara beduk, suara seruling. Nah, oleh karena suara-suara itu tidak meliputi sebagian huruf hijaiyah, fala yusamma kalaman inda nuhati, maka menurut para ulama ilmu nahwu itu tidak dikatakan lafaz. Paham ya? Pertama, lafaz adalah suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Lalu yang kedua, persyaratan lafaz ialah murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Kalimat yang tersusun daripada 2 kalimat atau lebih. Contoh, Ja'a Zaidun. Ini tersusun daripada 2 kalimat. Lafaz Ja'a dan lafaz Zaidun. Nah, oleh karena Ja'a Zaidun artinya telah datang si Zaid, sudah terdiri daripada 2 kata, 2 kalimat, maka ini sudah memenuhi persyaratan yang kedua di antara kalam. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Ini sudah murakkab namanya, sudah tersusun. Lalu yang ketiga, persyaratan kalam ialah al-mufid. Apa itu mufid? Ma'afada faidatan yasunu sukutu minal mutakalimi wasami alaiha. Ialah kalimat yang membuat orang merasa lebih baik diam minal mutakalimi daripada orang yang berbicara atau orang yang mendengarkannya. Kenapa? Sebab apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sudah berfaedah, sudah dipahami. Contoh, Ja'a Zaidun,
telah datang si Zaid. Orang paham sudah, oh ya si Zaid datang. Dia merasa lebih baik diam gitu loh. Sebab apa yang disampaikan dapat dipahami. Gak membutuhkan pertanyaan lagi. Tapi walaupun dia lebih daripada 2 kalimat, apabila tidak mufid, tidak dapat dipahami, maka itu tidak dapat dikatakan kalam. Contoh, in ja'a Zaidun, apabila telah datang si Zaid. Ini udah merokap. Bahkan lebih daripada 2. Ada in, ada ja'a, ada Zaidun. Sudah merokap sudah. Sudah lapat, sudah. Tapi tidak mufid. Gak dapat dipahami. In ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Nah, walaupun sudah murokab, sudah ada lafaz, tapi karena belum berfaidah, belum dapat dipahami, maka ini tidak dikatakan kalam. Nah, lalu yang terakhir, persyaratan kalam ialah wadhu. Wadhu ini para ulama nahwu menafsirkan 2 tafsir, 2 pemahaman. Pertama, bil qasdi. Ucapannya itu dimaksud dengan sengaja. Ketika dia berbicara ja'a Zaidun, memang dia ingin berbicara ja'a Zaidun, menyengaja mengatakan kalimat tersebut dalam keadaan sadar. Oleh karenanya, apabila ada orang yang mengigau, dia berbicara tapi di bawah alam sadarnya, sedang tertidur umpamanya. Ketika dia tertidur, dia berbicara, Qoma Zaidun, atau ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Walaupun itu sudah lafaz, sudah murokab, sudah mufid, tapi kena enggak wadhu, enggak bil qasdi, enggak dimaksud, perkataan orang mengigau, maka itu tidak disebut kalam menurut ulama ilmu nahwu. Lalu yang kedua, pengertian wadhu selain bil qasdi, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Nah, ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, sudah lafaz, sudah murokab, tersusun 2 kalimat, sudah mufid, sudah berfaidah, dapat dipahami, dan sudah wadhu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka ini dapat dikatakan kalam. Bagaimana dengan bahasa yang selain bahasa Arab? Bahasa barbar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Walaupun beberapa kalimat, maka itu tidak dapat dikatakan kalam menurut ulama ilmu nahwu. Jadi kita simpulkan, ya, pengertian kalam ialah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ialah merupakan lafaz yang tersusun lagi berfaidah dengan bahasa Arab. Jadi ada 4 persyaratan untuk bisa dikatakan kalam. Pertama, lafaz, murakkab, mufid, wadhu. Apa itu lafaz? Lafaz ialah sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab, ialah tersusun. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara, ialah kata yang tersusun, ya, atau kalimat yang tersusun, ya, dari 2 kalimat atau 2 kata, fa aksara atau lebih. Yang ketiga, mufid, ialah yasunnu sukutu minal mutakalimi wa sami 'alaiha, yang merasa lebih baik diam, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, karena yang disampaikannya sudah dapat dipahami, sudah berfaedah. Yang keempat ialah wadhu. Wadhu mempunyai 2 pengertian. Satu, bil qasdi, dengan menyengaja untuk menyebut kata tersebut, maka perkataan orang latah, perkataan orang mengigau, walaupun sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, tidak dapat dikatakan kalam. Lalu pengertian wadhu yang kedua ialah bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Maka bahasa Indonesia, Inggris, dan lain sebagainya
itu tidak dapat dikatakan kalam menurut ulama ilmu nahwu. Maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa menambah keilmuan kita dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.